Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Handika. Kita lanjutkan gaya dalamnya masih di kasus balok sederhana. Berikut adalah outline daripada presentasi ini. Kita masih di balok sederhana. Ya, mari kita lihat ke contoh soal Simple Beam 6. Bisa diperhatikan jika ingin melihat review reaksi peletakannya lebih detail di video yang tentang reaksi peletakan ini, silahkan teman-teman bisa cek di playlist dari YouTube saya. Ini adalah perjanjian tandanya, reaksi peletakannya seperti ini. Di kali ini kita memiliki beban terbagi merata tetapi hanya berada di setengah bentang. Nah, bagaimana hasilnya? Dia diperoleh pada saat setengah bentang di sini, setengah L ya dari sisi B tuh diperoleh reaksi peletakannya adalah sebelumnya jangan lupa yang hijau ini sebenarnya adalah resultante daripada beban terbagi merata dikalikan jarak 0,5 L. Jadi bukan gaya luar lagi gitu ya. Gaya luar itu biasanya saya buatkannya dalam warna biru juga. Oke. Nah, diperoleh VB-nya 3,75 L kilonewton ke atas, VA-nya 1,25 L kilonewton ke atas. Oke, dan HB-nya bernilai 0. Bagaimana menggambarkan gaya dalamnya? Mari kita lihat perhitungannya. Ya, berikut mari kita masuk ke dalam penggambaran gaya-gaya dalamnya. Langkah pengerjaannya mungkin sama seperti sebelumnya, kita buat reaksi peletakannya dulu. Letakkan reaksi peletakannya, jangan lupa gaya luarnya tetap ada. Lalu interval dibatasi oleh setiap adanya perubahan bentang balok yang ditinjau. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Ketika saya menyusuri balok AB dari A gitu ya, menuju B, jalan dari A menuju sini, oh ada perubahan. Oke, maka nanti akan ada 1, 2 gitu ya. Dan dari tengah ini menuju ke B itu selalu aja ada yang namanya beban terbagi merata. Tidak ada perubahan, artinya tidak ada tambahan beban terpusat atau beban terbagi merata lainnya yang hadir di tengah-tengah atau di bentang antara titik tengah ini dan titik perletakan sendi B-nya di sini. Oke, maka bisa kita lanjutkan. Ini adalah 2 interval yang akan kita gunakan. Dan tentukan acuannya. Ingat, acuannya selalu seperti yang saya sudah pernah katakan, paling mudah adalah kita melihat ke arah peletakan. Sini pun melihat ke arah peletakan. Jadi, arahnya seperti ini. X-nya ke kiri, X1 ke kanan. X1 adalah interval yang keduanya. Coba bayangkan ketika kita X1-nya dari ke sini gitu ya. Misalkan 0-nya di sini, di tengahnya ke kanan gitu. Arah ke kanan, jadi kita melihat ke kiri. Nah, itu ada banyak banget jadinya. Ada Q-nya, ada VA-nya. Oke, sebenarnya sih nggak beda jauh. Ternyata 2 juga gitu ya. Tapi kalau dengan gini, mungkin nanti akan teman-teman lihat bagaimana mempermudah kita membuat persamaan gaya dalamnya. Oke. Nah, ini adalah perjanjian tanda gaya dalamnya. Kita buat interval ke kiri yang pertama, melihat ke kiri yang pertama 0 sampai setengah L. Berikutnya 0 sampai setengah L juga, tapi lihat ke kanan, X1 gitu ya. Dimana kita masing-masing gambarkan perjanjian tandanya. Lihat kiri, lihat kanan. Oke, lalu buat persamaan gaya dalamnya. Yang pertama, interval 1, 0 sampai dengan setengah L. Apakah ada beban yang sejajar dengan balok? Tidak ada, berarti dia 0. Beban yang tegak lurus, beban atau reaksi yang tegak lurus dengan balok ada nih, ada VA 1,25 L, di mana ke arah atas dia positif, dia plus VA sama dengan 1,25 L. Lalu untuk M-nya, ingat M itu biasanya dari gaya-gaya yang sudah kita tinjau waktu V atau gaya lintang tadi. Lalu kita lanjutkan dikalikan dengan lengannya, dan gaya tersebut memiliki lengan terhadap titik tinjauan. Ingat, titik tinjauan kita adalah sejauh X dari sini, yaitu di titik ininya. Jadi VA dikalikan dengan X. Oke, 1,25 L X. Gitu ya. Kita buat yang untuk interval keduanya. Dari B sampai dengan titik sini, titik nolnya di sebelah kanannya ya, bergerak ke kiri. Bukan bergerak sih, peninjauannya ke kiri. Gitu. Nah,
Yang perlu kalian perhatikan adalah sama sejauh X ini, kita berarti tinjauannya di sini nih. Oke, sejauh X ini berarti tinjauannya di sini. Lihatnya ke kanan gitu. 0 sampai dengan X1. X1-nya nanti sampai dengan 0,5 L gitu. Jadi nggak usah pusing. Kadang kita suka mikir kan X1 sampai sini ya Pak. Kenapa ini sampai sini? Karena itu adalah tinjauannya. Karena kita membuat persamaan yang berada secara umum, berada di tengah-tengah bentang tersebut dan akan bersifat secara umum di dalam bentang tersebut gitu loh. Lalu N-nya makanya kalau kita perhatikan di interval yang kedua ini tidak ada gaya-gaya juga yang sejajar dengan baloknya. Dan untuk V-nya lihat dia ke bawahnya positif ya. Lihat V-nya ada VB dan ada beban terbagi merata. Ingat kalau beban terbagi merata yang uniform atau yang sama semua atau bisa dibilang beban terbagi merata persegi panjang gitu, kita tinggal kalikan Q-nya dikalikan dengan X1. Di mana Q kali X1 arahnya ke bawah memberikan saya gambarkan dulu. Q X1 arahnya ke bawah gitu misalkan ini harusnya di tengah-tengah ya. Di sini arahnya ke bawah. Q1 kali X1 maka dia menjadi persamaannya adalah persamaan lintangnya menjadi positif Q1 X1 minus 3,75 L. Oke, maka diperoleh seperti ini. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ke gaya dalam momennya. Nah, ini sama seperti di video sebelumnya yang sudah kita bahas untuk beban terbagi merata full di sepanjang balok. Jadi, kalau kayak gini, momennya sama kayak tadi, kita perhatikan gaya-gaya yang tegak lurus baloknya. Ada VB dan ada beban terbagi merata, maka momennya itu adalah, lihat dia positifnya kalau begini. Nah, berarti momen X1-nya bisa kita tuliskan. Yang mudah dulu kita gambarkan 3,75 L dikali X1 gitu ya. Ini dikali X1. Ingat tinjauan kita selalu di sini ya. Oke. Dikurangin nih tadi Q1X1 kalikan berapa? Dari sini ke sininya. Nah, sini ke sini adalah X1. Maka dari sini ke sini adalah 0,5 dikalikan dengan X1. Jadi 0,5 X1. Ini adalah persamaan gaya dalam momen untuk di interval yang kedua. Ini diperoleh 3,75 Lx1 minus 5 X1 kuadrat. Oke, langkah selanjutnya kita buat nilai yang bersesuaian jaraknya dalam tabulasi. Dan yang ini juga dalam hal tabulasi nilainya. Oke, nah yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya adalah lihat apakah kita perlu meninjau nilai maksimum? Oh iya, tentunya iya, pasti. Karena kenapa? Dengan mengetahui nilai maksimum, kita bisa mempermudah penggambaran diagram gaya dalamnya. Contohnya adalah di sini nih. Nilai tadi sudah kita substitusi, N-nya, V-nya ini konstan, kalau ini dikalikan 0 dan sekian gitu ya. Kalau yang ini 0, ini nilainya berubah nih, minus 3,75 sama 1,25 L. Yang ini pun jelas berubah, 0 sampai dengan 6,25 L kuadrat. Nah, perhatikan baik-baik, X1-nya ini persamaannya kuadratik. Oke, jadi suku X1, M maksud saya. M-nya di sini ada persamaannya ada X1 kuadrat, jadi kuadratik. Kita perlu mencari nilai maksimumnya. Oke, nah mungkin kalian bisa nanya, kenapa yang atas nggak dicari nilai maksimum, Pak? Coba aja ini kamu turunkan. Ya, dmx per dx gitu ya. Itu sama dengan 0. Hasilnya 1,25 L dengan 0. Nah, kita nggak guna juga dapetin apa gitu loh. Ya, jadi yang perlu kita tinjau adalah pada saat ini. Karena kenapa? Kita tahu ini dia gaya lintangnya itu dia tidak ada perubahan. Oke, atau tidak dalam bentuk fungsi atau konstan. Di sini balik lagi kita ke yang sebelah sini, momennya ini kita cari dmx per dx seperti tadi. Oke, ini maksimum dari momennya. Kalian cari, nanti diperoleh x1-nya adalah 0,375 L.
nilai 0,375L, perhatikan nilainya, ini 0,375L ini kalau dilihat ke bentang yang sedang kita tinjau, dia berada di dalamnya. Jika dia berada di dalamnya, maka wajib kita substitusi untuk mencari nilai momen maksimumnya. Oke, kita tuliskan X 0,375L, masukin aja 0,375L ke sini. Dia pasti 0 nih V-nya. Oke, normalnya 0 yang jelas, lalu kita peroleh nilainya 0,70 sekian L kuadrat. Oke, jadi inilah nilai maksimum dan ternyata terlihat ya bahwa di sini yang ini 0,6, yang di sini tuh 0,625, di sini 0,7. Jadi ya memang lebih besar. Dan nilai maksimum jadinya di titik tersebut sudah dibuktikan secara matematis dengan dmx per dx ini. Jadi dengan demikian sekarang jadi lebih mudah dalam penggambarannya untuk teman-teman. Oke? Mari kita lihat bagaimana menggambarkan diagram gaya dalamnya. Ini kita tunjukkan kembali, ditampilkan kembali bagaimana besarnya nilai ordinat-ordinat atau nilai normal, lintang, dan momen dari titik-titik yang kita tinjau tersebut. Kita mulai dari gaya normal, dia 0 semua, karena memang tidak ada gaya horizontalnya atau tidak ada gaya luar yang bekerja sejajar dengan balok tersebut, dengan sumbu balok tersebut. Lalu untuk lintangnya, yang interval pertama dia konstan nih, 1,25L ke atas. Oke, ke atas. Nah, interval yang keduanya, dia di titik 0 ya, minus 0,375L, berarti di sini dia. Oke, lalu di sininya pas 1,25L. Maka kita hubungkan jadi seperti ini. Di mana di titik sininya ada nolnya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, ketika ada momen maksimum itu biasanya terjadi perubahan tanda positif ke negatif atau negatif ke positif dari gaya dalam lintangnya. Oke, ini kita lanjutkan coba. Nah, momennya dari lintang yang pertama, dari interval yang pertama maksimum di 0,625L kuadrat pada saat 0,5L gitu ya. Dan ini adalah di bentang yang kedua, di interval yang kedua maksud saya, maksimum di 0,70 sekian, di mana 0,5L-nya nilainya sama nih, ini dan ini. Nah, ini yang perlu menjadi catatan buat teman-teman semua, bahwa momen itu biasanya dia akan sama nilainya di kedua bentang, di kedua interval yang kita tinjau, tapi di titik yang kita tinjau sama. Baik satu dari arah kanan tinjauannya, satu dari arah kiri. Itu memberikan hasil yang sama. Dan kecuali di titik tersebut terdapat gaya momen. Gaya momen tuh yang ini loh, yang misalnya di bentang ada gaya momen seperti ini di titik tersebut. Oke, nah itu baru akan terjadi lonjakan momen di situ. Tidak bertemu nilainya, ada gapnya sedikit dari momen yang bekerja tersebut. Oke, lalu maksimumnya sudah kita lihat di sini dan terlihat nilainya 0 pada lintangnya. Dan lintangnya, mari kita ikuti ya, seperti biasa. Naik, nih, ada reaksi ke atas 1,25L. Hop, naik. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Lalu dia mulai ada gaya vertikal ke arah bawah, sehingga gradual, secara gradual dia berkurang, sampai suatu ketika dia 0, nolnya di 0,375L dari kanan, di sini, dari sini, ya. 0,375, lalu terus sampai dengan di titik B dia besarnya minus 3,75L, dan ini reaksinya pas banget ke atas 3,75L. Oke, jadi nutup ke garis yang di tengahnya. Seperti itu untuk pengecekan lintang, dan seperti itu cara kita melakukan penggambaran gaya dalam normal, lintang, dan momen. Jadi jangan ditakuti jika ada jenis-jenis gaya-gaya luar yang bekerja yang aneh-aneh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Berikut adalah referensi buku-buku yang bisa teman-teman cek kembali terkait dengan gaya dalam pada Simple Beam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.